Halo Lur, selamat datang di channel Bastrak Indonesia. Kali ini kita akan mendatangi Mas Wahid, seseorang yang memiliki passion akan bus dan akhirnya bisa mewujudkan untuk memiliki bus yang akan digunakan sebagai sarana pariwisata. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Ya, kali ini saya bersama dengan Mas Wahid yang baru saja membuat PO. Mas Wahid ya Mas? Ya. Apa kabar Mas? Baik. Ya, sehat selalu ya Mas. Alhamdulillah. Kita pengen tahu apa latar belakang Mas Wahid membuat PO yang tentu ketertarikannya atau passionnya terhadap bus ini cukup kuat gitu. Jadi gini Mas, nggak ada niat tuh bikin PO. Gitu, ya. Dalam waktu dekat ini nggak ada niat. Emang saya punya cita-cita punya bis suatu saat, tapi ya nggak dalam kondisi yang seperti ini juga, terus tiba-tiba gitu. Nah, dari 2012 tuh di kepala sudah saya install suatu saat pengen nih punya bis, apalagi pengen lah punya perusahaan atau bis juga gitu. Nah, singkat cerita, beberapa tahun terakhir ini keinginan itu sudah saya pendam. Adalah mahal, resikonya gede. Nggak cukup antara seneng dengan yang didapat gitu aja. Memang ada passion, memang ada kesenangan di situ, tapi kalau nggak cukup ngapain kan gitu. Nah akhirnya ada temen tuh datang, mana orangnya tadi? Orangnya di sini lah, sekitar semua ini antara mereka ini. Dia memang sebuah channel yang sudah cukup gede dan memang bisnya banyak. Jadi dia datang ke rumah, bawain saya bis beberapa kali, 4 kali tuh ya. Ayo dong naik bisku, ayo dong nyetir gitu. Kayak kepancing gitu ya? Kepancing, bukan kepancing sih ya, kayak memori itu naik gitu, lagi. Yang sudah saya pendam, sudah nggak ingin, akhirnya kan terpancing lagi kan. Disuruh nyoba segala macam, dikasih fasilitas gratis sewa, lain-lain. Akhirnya akhir tahun kemarin, November, ada salah satu selebgram juga, kayak habis nonton videoku tentang bis tuh kayak aduh jadi mimpi tadi malam nyetir bis punya Mas Wahid kayak gitu. Ya udah tak repost. Ya udahlah akhir tahun kita beli, saya bilang begitu. Iseng aja kata-kata itu. Nah, akhirnya waktu iseng-iseng bikin nyurvei bis yang agak tua gitu, videoin pakai HP, bikin konten 1 jamnya 300.000 viewsnya. Banyak juga ya. Keren juga nih konten ya kan. Akhirnya mikir putar kepala. Gak punya duit, pengen dapat bis gimana ya? Saya telepon perusahaan Haryanto, kebetulan ownernya lumayan deket dengan saya. Mas, saya pengen beli bis, tapi nggak punya duit, gimana dong solusinya? Saya bilang begitu. Lah, nggak punya duit kok beli bis gitu? Iya Mas, gimana solusinya? Ya sudah, kamu punya uang berapa? Nggak punya, saya bilang. Tapi saya punya mobil, gimana kalau tak jual dulu? Ya udah, saya kasih solusi tuh. Ini cerita yang nggak di sini ya, yang saya pribadi di Malang kemarin. Itu bisnya dia sudah nggak kepake, tapi sudah HD, jadi tahun-tahun muda, jadi sudah tahun muda. Saya disuruh beli lumayan murah lah, tapi mesin segala macam saya perbaiki sendiri. Jadi ceritanya kayak gitu, trending beberapa kali tuh konten itu, kayak akhirnya konten A to Z sudah hampir habis. Saat masuk karoseri itu kan anggap saja udah habis. Akhirnya saya iseng komunikasi lagi, ada tawaran ini dari dia tuh yang ono tuh, yang pakai baju itu tuh. Nah, jadi ya udahlah kita beli juga kayak gitu. Tapi yang ini lebih istilahnya tuh ini saya survei ini tuh cuma punya uang 18 juta. Jadi kalau boleh dibilang saya mau pasang stiker hadiah dari Tuhan misalnya. Karena waktu itu saya syuting video klip di Pekalongan, Pagilaran, turun nih antara belok kanan pulang ke Semarang atau belok kiri. Waktu itu saya sama istri belum mandi, capek-capek, sudah lelah pokoknya habis syuting video klip kan 2 hari. Mah kalau kita ke kanan pulang, kita nggak bakalan 100% nggak bakalan kedapat nih 1626 yang Mercy ini nih. Tetapi kalau kita belok kiri mencoba peruntungan agak jauh ke Jakarta, ada kemungkinan kita berhasil, ada kemungkinan kita enggak. Tapi paling tidak 100% kesempatan itu hilang. Kan nggak punya duit gimana dong? Adalah namanya juga saya punya keyakinan bahwa
kalau kita usaha itu sampai mentok tok nih, biarkan Tuhan tahu usaha kita. Nanti Tuhan yang menentukan. Yang penting kita jangan menyerah dulu lah, selagi belum mentok tuh loh. Kadang ada titik yang nantinya pasti mentok gitu. Ya sudahlah, yang penting kita sebagai hamba sudah bekerja semampunya tapi semaksimal mungkin. Sana bagus banget, malah kilometer rendah, mesin masih ori, semuanya masih bagus lah. Ya karena nggak punya duit mau DP nggak bisa ya, sayang gitu. Maksudnya duit untuk DP ada, tapi pelunasannya kapan kan nggak tahu. Pulang dulu saya seminggu itu kok inget terus kontennya juga oke. Akhirnya saya gimana nyaris lupa saya solusinya ada, tapi yang jelas ini kebeli akhirnya kebeli. Tapi dalam 1 bulan itu memang ya adalah beberapa utang, tapi nggak semuanya utang, tapi utang lunak gitu loh. Jadi kita ikhtiarkan dan alhamdulillah ini bisa di sini, bisa diperbaiki, dan insya Allah kalau jadi hari ini launching. Jadi memang apapun kalau kita usahanya baik, niatnya baik dan selalu berserah kepada Yang Kuasa, pasti ada jalan. Seperti yang dicontohkan oleh Mas Wahid dengan PO bus yang akan dia buat ini. Ada 2 sekarang ya Mas? 2 dan 1 itu, dan yang satu lainnya akan ada segmen beda katanya. Jadi dipisahkan itu kelasnya. Hanya speknya aja. Speknya yang beda. Jadi ini nih yang di belakang saya sedikit kita upgrade speknya, karena saya pengen suatu saat kita bisa ngangkati dalam tanda kutip menteri misalnya. Tapi untuk kita jalanin ke anak muda juga bisa. Masih bisa. Jadi tinggal di switch aja, kayak customisnya udah jadi, tinggal berangkat. Untuk rombongan VVIP bisa, untuk anak sekolah pariwisata pun bisa ya. Jadi ini namanya spek Mas Wahid, saya custom sendiri speknya itu. Dengan gaya sendiri ya? Iya, dengan gaya sendiri, dengan apa yang saya cita-citakan selama ini. Jok kita juga ambil baru, supaya nanti nggak malu-maluin. Interior semua kita ganti rombak, eksterior juga kita ganti rombak, balon udara kita ganti, ban semuanya baru. Insya Allah sih tinggal jalan. Dan alhamdulillahnya ini kan tanggal 18 nih. Ini sudah dinanti di marketingnya sana di kantor, tanggal 20 jalan. 20 udah langsung beroperasi. Alhamdulillah. Tapi kita tentunya pengen tahu perkembangan Mas Wahid sampai bisa membeli bus ini. Kan mungkin ada beberapa yang follow YouTube-nya Mas Wahid dari awal. Boleh cerita lagi nggak Mas kisahnya dari awal? Oke. Perjalanan panjangnya ini secara singkat ya. Saya pindah Semarang itu 2006. Sebelumnya di Jepara, saya lahir di Jepara. SMP, SMA di Jepara. 2006 saya merantau ke Semarang itu kuliah. Oh gitu ya. Kuliah tidak kuliah dengan baik saya memang. Walaupun saya berhasil mendapatkan IP cum laude. Tapi untung saya melakukan kenakalan. Oh gitu. Coba kalau saya hanya mikirin kuliah, dapat IP cum laude, udah saya nggak punya pengalaman di luar. Untungnya dari semester 1 bahkan, karena saya kuliah itu nggak ada modal, saya cuma jual sapi 1 untuk uang masuk. Untuk kos-kosan saya tidur di kampus, mandi di kampus, makanya nyari. Jadi semester 1 itu sudah jadi loper koran, tukang cuci motor, segalanya saya kerjakan. Akhirnya semester 3 itu syukur saya bisa bekerja dengan lebih baik. Singkat cerita, bekerja lulus, masih bekerja, kemudian ada beberapa pekerjaan yang tidak saya ceritakan di sini yang menginspirasi saya untuk menjadi atau untuk punya pekerjaan yang lebih baik lagi. Akhirnya saya putuskan sebelum menikah tuh, waktu saya lamar istri, saya bilang, Bapak sebagai bahan pertimbangan saya belum bekerja. Itu kalau diizinkan, tetap diizinkan. Alhamdulillah menikahi anaknya walaupun tahu saya belum bekerja. Saya berpikir nih, ini pekerjaan apa yang cepat tapi banyak. Ya udah, internet marketing itu. Gitu. Makanya adanya YouTube itu. Jadi ceritanya seperti itu. YouTube pun sebenarnya kalau dipelajari, 3 tahun saya main di otomotif sama seperti Mas Fitra. Akhirnya saya mulai mengembangkan sayap ke dunia bis. Gitu. Ada konten magang, saya jadi co-driver bis. Ada saya magang di sebuah perusahaan bis, lain-lain lah. Jadi secara tidak sadar ketertarikan ke sana ada mulai. Iya, gitu. Otak ini tuh kayak jalan ke arah situ gitu. Makanya kalau kamu memang menginginkan sesuatu, jangan pernah lupakan itu. Alam sendiri yang akan mengantarkannya dengan petunjuk-petunjuk kecil gitu loh.
Makanya kan saya diarahkan datang ke situ, saya bikin konten dengan PO Brilian di Banyumas itu, bagaimana cara bikin PO. Saya kemudian ke Sumber Alam untuk driving kursus pengemudi bis yang baik. Saya sendiri, kemudian saya ke PO Haryanto untuk mencoba menjadi kru supaya saya tahu bagaimana rasanya kru. Dari mulai owner hingga ke kru yang paling bawah itu saya pernah menjadi gitu kan, walaupun hanya makan gitu. Ternyata arahnya ke situ gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah Mas, sesuai perkataan malah bahkan lebih cepat, karena berdasarkan story saya itu kan nanti tahun depan itu saya katakan di akhir 2020. Harusnya awal 2021 ada, tapi kan bis ini udah kebeli dari 2020 Desember lah 20. Jadi malah lebih cepat dari perkiraan. Ya, walaupun launchingnya tetap awal tahun depan juga gitu. Allah menghadirkan ini sebagai, maksud saya begini, kenapa di musim seperti ini saya berani-berani yang ngambil ya, karena ada kru yang nggak punya pekerjaan, yang semula driver dan co-driver itu jualan tusuk sate, itu kan saya nggak tega Mas. Ada yang nggak bekerja sampai berbulan-bulan, sampai HP aja udah nggak pegang, habis lah gitu. Karena divisi pariwisata kan begini, berbuat sesuatu untuk teman-teman sekitar saya itu, maksudnya begini, saya bisa pastikan walaupun tidak ada trip nantinya, kalian tetap berpenghasilan. Makanya saya sediakan namanya uang standby. Jadi ada kerjaan nggak ada kerjaan, kamu tetap ke garasi, saya bayar gitu aja. Nah, akhirnya saya bisa press tim marketingnya supaya tetap bekerja. Alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di atas tadi waktu off the record, mobil ini launching tanggal 18 sore, tanggal 20-nya sudah ada jadwal. Itu udah kuat banget. Maksud saya begini, saya sekarang pada masa paling down karena segala modal tersedot ke sini. Bahkan buat pulang nanti aja ada atau enggak saya nggak tahu gitu. Tapi begitu tim marketing ngabarin tanggal 20-nya ada gitu, plong. Semangatku ada lagi gitu loh. Ibarat kata itu darah yang semula sudah habis itu ada lagi. Muncul lagi ya. Ada terpompa lagi gitu darahnya gitu. Seperti itu ceritanya. Ya, jadi dapat disimpulkan ya, apapun seperti yang di depan tadi kita niat baik itu ya Pak, pasti ada jalan gitu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga menjadi kelanjutan dari usaha yang dilakukan sekarang. Jadi cukup panjang ceritanya, bahkan sempat mengajar dulu ya Pak. Ya, saya ngajar. Saya mengajar, sempat bikin tutorial mengemudi ya. Mungkin ya teman-teman yang udah lihat YouTube channelnya pasti tahu lah perjalanan panjang Mas Wahid sampai ke sekarang ini jadi owner sebuah PO Bus. Belum owner sih. Apa dong? Jadi ini ada semacam ada yang sudah tahu, ada yang belum. Yang belum tahu, kalau unit masih di bawah 5 begini, itu belum bisa dikatakan ya saya punya bis, tapi saya tidak punya perusahaan bis. Makanya izin jalannya nanti saya masih pakai izin PO yang saya beli. Jadi saya masih pinjem izinnya buat jalan nanti. Walaupun saya optimis semoga di tahun ini sudah bisa punya perusahaan sendiri. Semangat Mas Wahid. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Amin. Ya gitulah teman-teman. Perjalanan dari Mas Wahid, bagaimana dia bisa mewujudkan impiannya yang selama ini dipendam dan akhirnya timbul kembali dan terrealisasi dengan waktu yang boleh dibilang tidak lama ya. Berkah dari Yang Maha Kuasa tentunya. Jika kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Mas Wahid bagaimana perjalanan hidupnya hingga memiliki bis tadi, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam bisnya.
Itulah tayangan video kami yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang ingin mewujudkan cita-citanya. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like jika Anda menyukainya, memberikan komen di bawah, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa pula untuk mengunjungi website kami di www.busdestruct.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.